Salam. Apa kabar? Luar biasa. Merdeka. Merdeka. Oke, di sini ya, selamat pagi. Kita ketemu lagi di tempat ini, di mana kita bisa memuji dan menyembah kasih Tuhan yang luar biasa atas hidup kita dalam waktu satu minggu yang lalu ya. Tapi Tuhan selalu baik, selalu bersama kita setiap saat, setiap detik. Dan tinggal kita percaya aja semuanya Tuhan kasih apa yang kita minta. Kita percaya untuk pagi hari ini kita memuji menyembah. Ayo kita bersuka-cita ya. Celebration di sisi ini nanti benar firman kuasa kebenaran yang memerdekakan. Gimana? Merdeka. Merdeka. Kalau kita sering berkata merdeka, kita mengatakan bahwa hidup kita itu merdeka. Kita tidak mau terbelenggu apapun itu. Dan segala persoalan, masalah, apa yang kita hadapi, tinggalkan aja. Pasti akan Tuhan selesaikan. Dengan iman kita percaya bahwa kita merdeka. Kalau kita masih pikir terus sampai di sini terbeban berat ya. Makanya kita bersyukur ya, beribadah, bersuka-cita. Bapak, kami bersyukur Bapak karena pagi hari ini kita berkeluarga besar PCC ada di tempat ini Bapak. Berkat dahsyat Bapak atas hidup keluarga besar PCC sehingga kita menikmati tempat yang luar biasa disediakan oleh Yayasan SD Gergaji ini. Tuhan, kami percaya Kau berkati tempat ini Tuhan, Kau berkati yayasan ini, Kau berkati dengan sangat luar biasa tempat ini biarlah anak-anak-Mu yang bersekolah semuanya ada tempat ini penuh dengan anak-anak yang sedang belajar Bapak. Aktivitas yang selalu seperti dahulu kala banyak anak-anak dan guru-guru yang bersuka-cita membimbing mereka dengan baik Bapak. Terima kasih Bapak, kita ada di tempat ini, kita bersyukur di sini kita setiap Sunday Celebration ada di tempat ini kita pun bersuka-cita karena tempat yang begitu besar. Kita percaya Bapak dengan iman merdeka, dengan kuasa yang luar biasa. Kami percaya di belakang kami, di depan, samping, di atas malaikat berjajar-jajar dan mereka menunggu untuk ikut bersuka-cita menyanyi bersama kita. Terima kasih Bapak. Hantarkan semua malaikat-malaikat itu di hadapan di tempat ini Bapak. Mereka ikut bersuka-cita Sunday Celebration PCC ini Bapak. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom PCC. Shalom. Yang mengalami kebaikan Tuhan, yang mengalami kesembuhan, yang mengalami sukacita, mari kita bangkit berdiri. Kita memuji, menyembah Tuhan, mengangkat tangan kita. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang dekat, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa nama Yesusku, namanya Tuhan, menara yang teguh,
telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Engkau yang terpunya di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali. Mari kita bersukacita. Tuhanlah kekuatan dan mampuku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dalam kebenaran dan korban perlindungan, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mampuku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah mengarah dan korban perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali. Kita masih memuji dan memuliakan nama Tuhan. Layak dipuji disembah. Tuhan Allah kita yang baik. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu.
Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih karena begitu besar kasih anugerah-Mu. Kau sudah memberikan kami tempat, Kau sudah memberikan kami damai sejahtera. Kau sudah memberikan kami sukacita dan setiap kehidupan kami dalam segala kehidupan kami Tuhan. Kau sudah sediakan segala sesuatunya sehingga kami tidak berkekurangan suatu apapun. Terima kasih Kau sudah memberikan kami dari awal dan mengalami kelahiran di dalam Engkau. Terima kasih Bapak untuk semua yang Kau taruh dalam kami saat ini. Kami mau melakukan, kami mau merespon kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi orang-orang yang percaya, yang hidup di dalam iman Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami itu dihasilkan oleh karena iman kami kepada Tuhan dan karena kebaikan-kebaikan yang sudah terpenuhi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, dan kami syukur dan hari ini Tuhan kami mau lebih dalam lagi Tuhan, intim dan Engkau mengenal Engkau, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu sebagai murid-Mu, sebagai anak-anak-Mu, sebagai sahabat-sahabat-Mu Tuhan. Terima kasih ibadah di sisi hari ini. Terima kasih. Ayo Roh Kudus supaya memberikan kami pengetahuan, kewajiban, hikmat, manfaat, pengetahuan, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh hidup di dalam setiap firman yang Kau sampaikan pada kami pada siang hari ini. Terima kasih Bapak, terima syukur di dalam nama Tuhan Yesus kita semua berkata amin. Haleluya. Siapa yang hidupnya dikasihi oleh Tuhan? Siapa yang hidupnya disayangi oleh Tuhan? Siapa yang hidupnya dikasihi oleh Tuhan? Katakan firman-Mu, aku mengasihi Engkau. Aku menyayangi Engkau segenap hati. Amin. Hari ini kita mau menikmati ayat Tuhan tentang kebebasan. Apa? Kebebasan. Ya. Siapa yang mau dirinya terikat dan siapa yang mau dirinya dibebaskan? Siapa yang mau bebaskan? Siapa yang mau mengalami kebebasan? Oke, kita semua mau bebaskan kan? Kalau kita terikat rasanya gimana? Mau lari tidak bisa, ya kan? Mau berbuat apa-apa rasanya kok susah, ya itu terikat. Mau ngomong aja susah, ya kan? Mau memuji Tuhan rasanya berat. Ya. Jangan sampai itu terjadi di dalam kita orang yang percaya. Amin. Nah, kuasa kebenaran. Hari ini kita bicara tentang kuasa kebenaran yang memerdekakan. Amin. Ya. Nah, siapa yang mau menikmati kemerdekaan, mau tidak mau, ada di dalam kebenaran. Amin. Mau tidak mau. Kalau belum ada di dalam kebenaran, dia terus akan terikat. Nah, puji Tuhan, hari ini kita semua sudah di dalam kebenaran. Amin. Hari ini kita semua sudah dibebaskan. Tetapi untuk hidup seperti orang yang layaknya sudah dibebaskan, itu belum kita semua alami. Ya, saya pun juga sedang belajar step by step, ya kan? Tetapi kita percaya, sejak kita diselamatkan dan menjadi orang yang percaya, dan itu anugerah daripada Tuhan. Kita sudah yang dikatakan orang yang sudah merdeka. Amin. Merdeka. Nah, tetapi untuk menjadi merdeka kita perlu belajar. Untuk hidup di dalam merdeka itu kita harus belajar. Amin. Kita buka Yohanes 8 ayat 31 sampai 36. Yohanes 8 ayat 31 sampai 36 saya baca per ayat. Yohanes 8 ayat 31 kata seperti ini. Maka katanya pada orang Yahudi yang percaya pada. Jadi orang-orang Yahudi yang percaya pada, ya, bukan yang belum percaya. Hari ini kita semua sudah percaya, amin. Ya, jikalau kamu tetap di dalam firman, kamu benar-benar adalah murid.
diselamatkan dan menjadi orang percaya dan anugerah kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita cuma-cuma, ya. Tetapi untuk menjadi murid, ya, itu butuh usaha. Jadi pernyataan ini berlaku bagi setiap orang percaya. Untuk kita menjadi murid, kita berusaha. Kita statusnya kita bisa jadi murid. Kita sudah memenuhi syarat menjadi murid. Tapi kalau kita tidak berangkat ke sekolah, tidak berangkat ke SPB standar gaji, ya kita tidak pernah dimuridkan. Amin. Kalau kita sudah statusnya sudah anak. Tapi kalau kita masih berperilaku seperti hamba terus, ya kita akan seperti hamba terus, tidak akan jadi seperti anak. Ya. Nah, murid yang sejati hanya dapat melalui kedewasaan dalam pengetahuan dan tindakan atas firman Tuhan. Ya. Kita hanya bisa belajar untuk menjadi murid yang benar, murid yang sejati. Kita hanya bisa belajar dari satu sumber, yaitu firman Tuhan. Ya. Jadi sumbernya jelas. Jangan sumbernya kata orang, jangan sumbernya lagi masalah orang. Atau kamu punya masalah, kamu belajar di situ. Ya. Jangan seperti itu. Sumber kedewasaan kita sebagai itu adalah firman Tuhan. Amin. Ya. Nah sekarang ayat selanjutnya ya kata 32. Kata seperti itu. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Setelah kita jadi murid, kita diajarkan, ya, seperti hari ini, ya sudah dapat saya berikan murid, siapa? Bisa, Budi, ya, kita semua hari ini kita belajar. Ya. Ya, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Jadi untuk mengalami kebebasan kita harus diberikan dulu, kita harus memiliki kebenaran dulu, baru kemudian kita bisa dibebaskan. Amin. Kalau kita tidak pernah memiliki kebenaran yang tidak kita, apa istilahnya sih? Oleh diri. Apa ini? Gimana? Aku harus apa? Tapi kalau kita tidak diajarkan, kita akhirnya merdeka untuk mengerjakan segala sesuatu. Ya, simpel ya, sesederhana itu sebenarnya Tuhan. Dan kemudian kemerdekaan itu akan memerdekakan kamu. Jadi Yesus berbicara lebih dari sekedar pengetahuan intelektual. Dia lebih bicara tentang di luar kemampuan berpikir kita hari ini. Ya. Yesus menyatakan ketika kita benar-benar mengenal firman-Nya, ya, seperti katakan Yohanes 17 ya, kuduskanlah mereka dan kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau kita mengenal firman yang kudus, kebenaran yang kudus daripada Tuhan itu, ya, dan cara yang intim. Jadi mengenalnya adalah seperti sudah suami istri, yang intim, dan berdasarkan pengalaman dan katanya. Ya, kita mengalami. Jadi setiap firman Tuhan yang hari ini diajarkan, yang dulu diajarkan, yang kemarin diajarkan, dan kemudian diajarkan, ya kita harus mengalami supaya kita bergaul dalam firman itu. Ya, maka kita akan dibebaskan dari semua perbudakan. Amin. Ya, karena segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup dan kekudusan dan kesalehan diberikan kepada kita melalui pengetahuan tentang Tuhan, melalui pengetahuan firman Tuhan yang sudah memanggil kita. Amin. Siapa yang di sini merasa hidupnya dipanggil Tuhan? Siapa yang merasa hidupnya dipanggil oleh Tuhan? Kalau tidak merasa, balik lagi ke kandungan ibunya. Ya, nah sejak dari kandungan ibu kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Yang dipanggil oleh paksanya. Ya, 21-3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna
untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah mengenali kita oleh kuasa yang mulia dan ajaib. Jadi kita dipanggil untuk suatu hidup yang benar, yang saleh, karena kita mengenal Dia. Ya, seperti itu. Kita tidak bisa bebas tanpa pewahyuan dari firman Tuhan. Bisa. Inilah pentingnya dimuridkan di situ. Ya. Nah, tentang firman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh karena firman Tuhan. Urutannya ya. Kita dibebaskan. Ketika kita dibebaskan untuk hidup bebas, kita perlu diajarkan, perlu diberikan sumber dari pembukaan kita apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus kita alami, harus intim di dalamnya, sehingga kita mengenal Tuhan secara utuh, dan saat itu kita mengalami yang benar-benar namanya kebebasan. Bukan cuma status bebas kok, tapi kita juga mengalami kebebasan di dalam semua bidang kehidupan kita. Amin. Ya, mungkin hari ini kita dibebaskan dari masalah keuangan. Mungkin sudah pernah, nanti besok lagi kita dibebaskan dari masalah hubungan. Kemudian next time kita akan dibebaskan dengan masalah keluarga. Hanya hal Tuhan membebaskan kita sampai kita benar-benar ngerti hidup di dalam kerajaan surga. Budaya kerajaan surga, karakter kerajaan surga itu kita alami. Amin. Ya, itulah sebabnya kita hari ini belajarkan firman Tuhan. Ya. Nah, ayat selanjutnya Yohanes 8 ayat berapa? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya. Yesus menjelaskan dengan jelas bahwa dosa itu memperbudak. Ya. Ini jangan ditawar-tawar. Aku nggak apa-apa, aku berbuat dosa, aku bebas malah. Ya, seperti itu. Kenyataannya firman Tuhan, ketika kita melakukan dosa, kita diperbudak. Kita tidak hanya dari budak dosa itu sendiri, tetapi juga kita dari pencipta dosa itu. Sama, sudah 12 si iblis. Ya, ada sekarang apa? Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Jadi tangan di sini bapak orang yang berbuat dosa dan berbuat dosa. Keinginan kita ini, ya, itu keinginannya iblis. Ia adalah membunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila dia berkata dusta, dia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi jangan mau dusta. Amin. Amin. Ya, jangan ada dusta dalam kita. Amin. Nah, kita bisa menjadi hamba Allah karena ketaatan, mau dibunuh. Pilihannya buat atau kita mau menjadi iblis karena dosa, walaupun kita sudah benarkan. Ya, jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Kita harus benar-benar merdeka. Status kita sebagai orang merdeka, status kita sebagai orang bebas, kita juga akan mengalami kehidupan yang dibebaskan. Ya, ayat selanjutnya, biar saudara ayat 35. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Amin. Jadi kalau hamba itu ketika dia sudah selesai bekerja, dia pulang. Dia tidak tinggal bersama dengan tuannya. Yesus tahu kita ini mendapat kemerdekaan yang diperoleh melalui pelayanan pada Allah sebagai sebagai anak yang dikasihi. Dia mau kita merdeka sebagai anak, bukan sebagai hamba. Kadang-kadang kita baik sama pekerja kita sebagai hamba. Ya, kamu bilang ini, lama-lama semuanya lengkap. Tapi
tapi statusmu masih apa? Ya. Tetapi kalau status kita ini anak putra akan berbeda, privilege, ya, benefitnya berbeda. Menjadi seorang anak jauh lebih baik daripada menjadi budak. Siapa di sini yang mau jadi budak? Siapa mau jadi anak? Amin. Amin, Bu Sih. Nah, demikian pula menaati Tuhan itu berarti lebih baik daripada menyerah pada dosa. Ya. Kalau kita masih berbuat dosa, berarti kita masih dalam perbudakan. Pikiran kita masih berbudak. Juga tidak ada waktu melakukan ini walaupun di saat itu kebaikan itu tidak ada. Itu juga masih dosa, masih perbudak. Aku melakukan ini supaya dia mengalami kebaikan, supaya orang itu merampok dari orang kaya, Allah dibagi bagian pada miskin. Itu juga namanya masih perbudak. Ya, nah, mentaati Tuhan lebih baik daripada menyerah pada dosa. Oleh karena itu, seorang bapak membandingkan, ya, seperti kasih bungsu, daripada bungsu ini kembali dia itu jadi hamba. Karena perbuatanku, aku nggak layak jadi anak. Tetapi ketika dia pulang, dia akan sikap, dia akan surut, beda nasib dan ketemu surut, ya. Ketemu surut dia suruh berjadi mungkin, atau suruh apa dulu. Untuk bisa layak, tapi dia mengukur Bapak dan Bapak mau mengembalikan statusnya sebagai anak laki. Ya, diberi juga, diberi cincin, diberi kasut, ya, supaya identitasnya sebagai anak laki. Amin. Ya, hari ini Tuhan mau dan Tuhan sudah mencatatkan hidup kita. Untuk apa? Kita menjadi anak, menjadi putranya. Ya. Nah, next selanjutnya, yang mau hidup kita tidak diperbudak oleh dosa. Hidup kita, dia mau hidup kita selayaknya orang sudah kemerdekaan, selayaknya sebagai putra Allah. Caranya apa? Belajar firman. Ya. Amin. Ya, sekarang lanjutkan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, jadi apabila Yesus itu memerdekakan aku, ya, aku pun benar-benar merdeka. Amin. Ini firman Allah berkata, kalau kamu merdeka, kamu benar-benar merdeka. Dan ini dia tekankan lagi, kamu benar-benar merdeka. Jadi jangan abal-abalan dan pakai syarat itu, tapi kamu benar-benar merdeka ketika kamu intim dengan dia, dengan firman. Amin. Jadi kata-kata benar-benar ini bukan tanpa keraguan. Jadi berarti tanpa keraguan, tidak ada keraguan sama sekali. Jangan ragu. Jangan-jangan aku ini masih belum merdeka. Jangan-jangan masih ada ikatan. Jangan-jangan aku masih ada hukum. Jangan-jangan, nah ibunya apa? Terus nyari berdoa, nyari orang yang tajam sehingga bisa lihat apa nih yang belum ditebus sama Tuhan. Jangan-jangan Tuhan ada yang kelupaan, usaha ada belum, tutup ada belum. Nah itu, jangan sampai terjadi. Kita tidak ragu-ragu, kita pasti. Itu firman Tuhan. Ya. Dan itu hanya ditemukan ketika kita melayani itu, ketika kita punya hubungan itu, mengenal kebenaran itu. Amin. Jadi satu-satunya kebebasan sejati ditemukan di dalam Yesus. Amin. Tidak di tempat lain. Ya. Nah, Yohanes 5 ayat 24, contohnya, Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, yang mempunyai hidup kekal, yang tidak turun di hukum, sebab dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amin. Amin. Ya, sudah pindah. Ya, kalau sudah pindah,
kita jangan berperilaku lagi seperti kerajaan yang lama. Ya. Kata lagi Roma 6 ayat 14. Roma 6 ayat 14 supaya ngerti, ya kan, bahwa kita sudah berpindah area dan kita tinggal berjalan di situ bersama dengan kebenaran Tuhan. Roma 6 ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Tidak akan lagi. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Loh, aku masih berbuat dosa ya Pak? Katanya tidak dikuasai lagi. Artinya apa? Artinya kamu, kita ini sudah punya kuasa untuk tidak dikuasai oleh dosa lagi. Oke. Jadi kalau dulu kita dikuasai oleh dosa, kita mau buat benar pun kita tetap melakukan dosa. Nah, hari ini kita sudah dibenarkan, sudah tidak dikuasai oleh dosa. Dan hari ini kalau kita masih kadang-kadang berbuat dosa, ya, status kita tidak akan berubah. Karena sudah tidak dikuasai oleh dosa. Amin. Amin. Ya, tidak berada di bawah, kita tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia Tuhan. Nah, satu saja. Satu lagi. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Dari orang ini masih kadang-kadang marah-marah, masih kadang-kadang tersinggung, masih kadang-kadang kecewa, masih kadang-kadang menginginkan diri sesama. Itu dosa. Tetapi di sini berbicara tentang roh yang sudah benar. Roh kita, keselamatan itu berbicara tentang roh kita yang sudah benar, yang sudah diperkerakan oleh Roh Kudus. Jadi roh kita tidak bisa berdosa. Walaupun pikiran kita, dada kita, fisik kita masih bisa berdosa. Tapi kita berartikan roh kita itu berdosa. Ya, setiap orang yang lahir dari Allah, kalau roh kita yang lahir dari Allah, tidak berbuat dosa. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan dia tidak dapat berbuat dosa karena dia lahir dari Allah. Amin. Amin. Ya, nangkep ya. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya apa? Kita bukan 214 sampai 14. Ini banyak firman supaya kita ini benar-benar merdeka, bebas. Aku berkata padamu, sesungguhnya barang siapa percaya padaku yang melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang besar daripada itu. Sebab aku pergi pada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jadi kalau kita berdoa sampai kita yang jawab yang malu adalah Tuhan. Amin. Makanya sebelum kita berdoa, dia sudah jawab dulu doa kita. Dia sudah penuhi dulu semuanya. Karena sehingga ketika kita minta, dia sudah sediakan itu. Amin. Dia tidak perlu diminta kasih, berjanji kasih. Makanya ada orang yang menunggu jawaban Tuhan. Aku masih menunggu jawaban Tuhan. Aku masih menunggu kata Tuhan masa. Padahal Tuhan sudah sediakan di situ. Aku mau lihat Tuhan dulu. Tuhan sudah beri. Tuhan sudah jawab. Tinggal kamu percaya pada atas firman yang sudah berkata. Amin. Ya. Dan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu, daripada yang pernah dilakukan. Jika kamu minta sesuatu padaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Ya. Ini suatu hal yang memerdekakan. Bayangkan kita punya bahwa kita belum minta sudah ada, sudah tersedia. Ya. Kita pernah enggak? Ketika kita dulu waktu masih kecil kita belum sarapan, kalau di meja sudah ada sarapan. Amin. Ya, pernah enggak? Ya, habis saja. Ketika aku nanti pulang sekolah, di sana sudah ada masakan atau sudah ada makan. Nah, caranya kebebasan sejati yang mesti ada di dalam manusia.
Kalau kita belum merasa damai sejahtera, ya, mulai belajar. Jangan pun gimana caranya, cari apa yang berfirman. Tentang ini apa yang orang lakukan, supaya kita mengalami kebebasan, bukan cari alternatif yang lain. Jadi kalau aku masih belum damai sejahtera di area, berarti aku belum tahu kebenarannya. Cari kebenarannya itu. Sehingga ketika kita bukan kebenaran itu, kita bebas, kita merdeka. Amin, amin. Walaupun itu kita masih belum alami, baru kita tahu dulu caranya, kita sudah merasa kebebasan itu terjadi. Ya, nah. Kita belajar terakhir di ayat 7 sampai 9. Supaya kita damai sejahtera, supaya kita ini mengalami apa yang firman Tuhan ajarkan kita. Filipi 4 ayat 7 sampai 9 berkata seperti ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Segala akal itu seperti ini. Kalau itu harus ada damai sejahtera, kalau kita bisa damai sejahtera. Ya. Harusnya kita di sini mengalami ini tidak damai sejahtera, tapi kok kita bisa damai sejahtera. Nah ini artinya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Segala akal manusia manapun maksudnya, ya, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kita ini, hati kita ini dipelihara. Dipelihara ini berarti kita diberikan asupan makanan, diberikan energi, diberikan segala sesuatu yang baik dalam hati kita oleh damai sejahtera. Amin. Ya. Akan melihat dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus kamu tidak menemukan itu pilihan satu-satu. Nah kemudian jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Amin. Ini bicara Tuhan yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan dan patut dipuji. Ini berbicara tentang firman Tuhan. Amin. Ini bicara tentang firman Tuhan yang harus kita pikirkan semuanya. Jadi firman Tuhan kita cari kebenarannya, cari kemuliaannya, cari adilnya, kesuciannya, kemanisannya, sedap didengar, kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan itu yang memberikan kamu damai sejahtera, yang memberikan kamu kemerdekaan. Amin. Dan apa yang telah kamu pelajari, jadi ini bukan apa yang telah kamu pelajari ketika kamu dimuridkan, ketika kamu menerima firman Tuhan, diajarkan oleh Roh Kudus. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, itu kamu terima. Dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Amin. Amin. Maka Allah sumber damai sejahtera dan kebaikan. Jadi hanya satu cara, yaitu engkau harus dimuridkan, menerima kebenaran, hingga engkau mudah kemerdekaan yang menyeluruh segalanya, menyeluruh semua bidang kehidupanmu. Itu ada dalam firman Tuhan yang merdeka. Amin. Amin. Merdeka. Hanya besar, tiada perkiraan. Aku tak dapat betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ada, Tuhan yang kuasa.
jiwaku ditebus olehnya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemuliaannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, rasakanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur karena damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal kami terima ada di dalam hidup kami, memenuhi hidup kami, memelihara hati kami, memelihara pikiran kami dengan Engkau dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, karena begitu besar kasih-Mu, rahmat anugerah-Mu itu terjadi dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengalami kebebasan dengan kami diberikan, dengan kami mengalami kebenaran-kebenaran-Mu, dengan kami mengetahui dan diajarkan segala sesuatu tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Kau sudah menerima kami sebagai murid, tidak hanya sebagai murid, tapi sebagai anak, sebagai putra Tuhan. Sehingga kami memperoleh setiap bakat kami sebagai anak, dan kami menjadi ahli waris bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, untuk kemuliaan firman-Mu, untuk kehadiran-Mu, kesucian-Mu, untuk kemanisan-Mu yang kami dengar, yang patut dipuji dalam hati kami. Dan kami mau memikirkan itu semua, kami mau merenungkan itu semua, sehingga langkah-langkah kami ada di dalam berkat-Mu, ada di dalam kesuksesan, ada di dalam promosi demi promosi, ada di dalam kebebasan demi kebebasan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk ibadah pada siang hari ini. Sungguh luar biasa Tuhan, kami boleh mengerti setiap kuasa yang kita berikan, kuasa mengenal, kuasa mengenal, kuasa melalui kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Berkati SDB Segaji dengan kami beribadah. Berkati setiap apapun yang menjadi kerinduan harapan mereka untuk sekolah ini, untuk mereka siswa-siswa akan semakin banyak siswa-siswa yang belajar di tempat ini Tuhan, dan berkat berkati Tuhan. Kau berkati setiap guru-gurunya dan kepala sekolahnya, yayasan. Tapi kau berkati juga Tuhan, kau berkati mereka Tuhan. Apapun yang mereka usahakan, mereka berhasil. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Untuk bisnis ini, jemaat-Mu, bisnis ini tak usah mengikat syukur. Terima kasih atas kehidupan mereka yang hari demi hari memperoleh kebebasan demi kebebasan, pemulihan demi pemulihan, kesembuhan demi kesembuhan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kemerdekaan yang penuh sore ada terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kedewasaan di dalam kedewasaan dalam hati dan pikiran mereka, mereka alami sehingga dengan sejahtera yang mereka terjadi dalam kehidupan setiap rumah tangga mereka, setiap pekerjaan bisnis mereka, setiap pelayanan mereka. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapak. Yuk kita sama-sama mendukung usaha hari ulang tahun
punya mood, punya keinginan. Nah, apa keinginannya? Amin. Amin. Oke, amin, sudah sehat. Yes. Ya, kuring. Turing, kita ngalem. Amin. Oke, ya. Kita saja pengen kaya. Ayah depan setia. Kaya sudah jaga. Bapak kami ucap syukur dan terima kasih karena hari ini adalah hari yang sangat berbahagia. Oleh karena Ibu Sarah, sahabat kami Tuhan, berulang tahun hari ini Tuhan. Engkau tahu, Engkau sudah sediakan kehidupan yang baik sejak dia dilahirkan, sebelum dia dilahirkan pun. Engkau sudah punya rencana yang benar kehidupan yang Tuhan. Kami mau harapan kami yang masuk ke panggilan di dalam nama, mengetahui setiap kehidupan bersama-sama dengan Tuhan, mengalami kehidupan dalam surga bersama-sama dengan Tuhan, dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau tahu harapan yang Tuhan, Kau tahu yang mau juga segala. Seperti pada waktu muda Tuhan, Tuhan. Seperti pada masa yang muda Tuhan, yang melalui kebutuhan segala, jiwa segala. Karena rohnya sudah siap di roh Tuhan. Dan bila tubuh dan rohnya taat pada rohnya. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur yang sudah ibu, keluarganya, anak-anaknya, cucu-cucunya mengalami pemulihan Tuhan. Terang yang ada di dalam hidupnya, dia menerangi setiap anak dan cucunya Tuhan. Sehingga Tuhan, dia mengalami kebebasan dalam keluarganya. Keluarganya mengalami kebebasan dalam Tuhan. Keselamatan yang sejati ada dari kehidupan keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapak. Ada masalah tapi kehidupan ini bertahan. Atau bersama dengan program kekuatan yang luar biasa. Dan kesejahteraan sukacita yang lebih, yang melampaui segala hal ada di dalam kehidupan bersama Tuhan. Terima kasih Sarah yang kami kasih Tuhan. Bila dia juga berdampak bagi setiap keluarga-keluarga yang berada Tuhan. Kami yang berada Tuhan belajar dari kehidupan dan bergantung pada Tuhan. Bagaimana dia fokus pada kasih Tuhan dan dia belajar terus untuk senantiasa Tuhan mengerti dan bukan kehidupan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau juga berikan dia kelimpahan dalam kekayaan dalam keuangan juga Tuhan kau berikan sehingga dia berkati dan berkat bagi keluarga dan anaknya, bagi cucunya dan bagi orang Tuhan. Kalau Tuhan kaki yang kuat, tangan yang kuat, merupakan aktivitas pelayanan oleh berkati Tuhan. Sehingga Tuhan berkati Tuhan memuliakan Tuhan. Karena mau memuliakan dalam setiap apapun untuk namanya perbuatan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita sepakat berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih. Pada selanjutnya kami menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan berkati semua segala berkat rohani dan jasmani dan melindungi kita. Tuhan berikan kau dengan wajahnya. Tuhan berikan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan berikan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera, kesejahteraan, kesehatan, pemulihan, kemakmuran dan sukacita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Terima berkatnya dan hidup belajar Tuhan dan Tuhan tetap. Dan kita semua yang telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, kita sepakat berkata, Amin. Merdeka. Sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Merdeka. Ya, sehat Bu.
Oh, oh iya sebut cerita ini. Foto bersama nak Sam, tunggu sih, foto bersama. PCC mengucapkan selamat ulang tahun kepada kita